Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Helin Istikasari. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Instansi tempat saya bekerja yaitu SMA Kristen Dian Sakti. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Bahtiar Koiri dengan pengajar praktek Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait refleksi dan pemahaman antar modul, baik itu modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu memuat tujuan khusus, di mana dalam tujuan khusus itu diharapkan calon guru penggerak dapat mengaitkan dari materi yang sudah didapat, baik dari modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3. Materi tersebut diharapkan bisa untuk dikaitkan dengan materi-materi lainnya yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Selain itu, diharapkan juga mampu menggunakan analisis Bagja. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan terkait keterkaitan materi antar modul. Dari modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 terkait nilai dan peran dari guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu berkaitan dengan misi guru penggerak. Keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang tertuang dalam modul 1.1 dengan visi guru penggerak yang ada dalam modul 1.3. Dalam mewujudkan visi guru penggerak harus didasarkan kepada pemikiran dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Tujuan akhir dari sebuah mimpi yang tertuang dalam visi ini harus memiliki nafas untuk menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada materi modul 1.2 dengan visi guru penggerak yang ada pada modul 1.3, yaitu di dalam nilai guru penggerak terdapat beberapa nilai, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan juga kolaboratif. Sedangkan peran dari guru penggerak itu sendiri yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coaching teman sejawat, mendorong kolaborasi, serta mendorong kepemimpinan siswa. Sedangkan pada visi guru penggerak diharapkan di dalam sebuah visi itu nanti akan mencerminkan nilai dan guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal baru yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul baik 1.1, 1.2, dan juga 1.3 dapat saya tarik garis besar di antaranya. Yang pertama, inquiry apresiatif atau IA, yaitu pemikiran yang berfokus pada upaya kolaborasi dalam menemukan hal positif dengan didukung kekuatan-kekuatan yang ada. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak sangat mendukung dalam penerapan visi dari guru penggerak. Dan yang ketiga, dalam mewujudkan visi diperlukan suatu rancangan dengan menggunakan landasan berpikir inquiry apresiatif seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, serta menggunakan tahapan langkah Bagja. Tahapan Bagja memuat 4 langkah, di mana yang pertama, B, buat pertanyaan utama terkait apa yang akan kita kembangkan dan juga kita rubah. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Yang ketiga, G, gali mimpi. Yang keempat, C, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Visi yang saya buat yaitu terwujudnya generasi yang memiliki nilai premasi, prestasi, iman, dan kasih, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Sedangkan dari visi yang sudah saya buat, terlahir menjadi kalimat prakarsa perubahan, di mana kalimat prakarsa perubahan tersebut yaitu mewujudkan peserta didik berprestasi sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita menggunakan tahapan langkah Bagja dalam menganalisis terkait prakarsa perubahan yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita analisis mulai dari yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan dengan daftar tindakan ataupun penyelidikan yang sudah saya tentukan. Pada tahap selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Kita membuat pertanyaan seperti langkah sebelumnya terkait dari apa yang ingin kita rubah. Kita susun pertanyaan, kurang lebih ada 2 pertanyaan, mulai dari siapa yang berperan mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, dan yang kedua bagaimana kondisi yang ideal untuk mendukung mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, kita juga harus menentukan tindakan penyelidikan yang dapat mendukung dari pertanyaan pada langkah ambil pelajaran. Pada langkah gali mimpi ini, kita berusaha untuk membuat pertanyaan yang dapat menggambarkan mimpi-mimpi apa saja yang akan kita capai dari prakarsa perubahan yang sudah kita tentukan di awal tadi. Setelah kita menentukan pertanyaan, tidak lupa kita juga membuat daftar pertanyaan yang sekiranya mendukung dari mimpi yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Sampai di tahap jabarkan rencana. Pada tahap jabarkan rencana, kita harus menjabarkan secara sedetail mungkin terkait rencana yang kita implementasikan dari mimpi yang sudah kita tentukan tadi. Tidak lupa, kita juga harus membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang sekiranya dapat memperkuat pertanyaan di langkah jabarkan rencana. Dan di langkah yang paling terakhir dari analisis Bagja, yaitu atur eksekusi. Pada atur eksekusi ini merupakan finalisasi dari masing-masing langkah yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tetapi hampir sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita juga tetap harus membuat pertanyaan dan juga daftar tindakan penyelidikan. Hal ini untuk memperkuat finalisasi dari visi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di koneksi antar materi pada modul-modul selanjutnya. Salam dan bahagia. Dadah.